Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Senang sekali berjumpa lagi di channel YouTube Rumah Rengganis. Kali ini kedatangan Mas Rangga. Siapakah Mas Rangga ini? Ya? Atau kalau di Cirebon nih udah legend, dia dikenal dengan sapaan akrabnya itu Popstun. Nanti kita akan bicara soal musik karena baru saja 9 Maret kemarin kita punya perayaan Hari Musik Nasional. Dan ini juga jadi hal yang menarik ya, bagaimana misalnya kalau Nise bilang tuh life without music will be a mistake. Iya betul. Benar, takutnya salah nih, soalnya ada orang yang konsen di dunia musik. Nah, jadi ini pertama kali kami menghadirkan orang yang punya konsen di dunia musik, karena biasanya Rumah Rengganis itu pasti soal buku, literasi, sastra, film kemarin ya. Betul. Ya, jadi Mas Rangga, aku pertama mau nanya nih, dirimu banyak mengarsipkan rilisan fisik ya di musik ya, dengan bikin nama acaranya itu Hearing Session. Ya, Hearing Session. Kemudian juga ada Serikat Lapak Cirebon. Ya, nanti bisa ceritakan. Dan Mas Rangga ini tiap weekend teman-teman ya, kalau di Cirebon udah nggak aneh nih, manggungnya tuh dari kafe ke kafe untuk memutarkan rilisan musik ya, rilisan fisik musik gitu di tengah era digital. Nah ini serunya kalau teman-teman biasa mendengarkan musik dari Spotify gitu. Nah Mas Rangga ngapain sih masih suasana bawa tape recorder ya, kadang bawa vinyl juga. Dan kemudian kampanyenya sebenarnya apa itu dulu Mas Rangga? Mungkin kalau dari campaign ya, kalau untuk kampanyenya sih saya itu tergabung di Serikat Lapak Cirebon. Betul, Serikat Lapak Cirebon itu jadi perkumpulan sih, lebih ke perkumpulan teman-teman. Di situ ada teman-teman seller online, ada juga teman-teman kolektor. Biasanya itu kita memang bikin event itu setahun 2 kali. Itu event global juga sih, nggak hanya di Indonesia. Jadi namanya itu ada Record Store Day dan Cassette Store Day. Jakarta rame banget tuh biasanya. Jakarta betul rame banget, betul. Kita annual eventnya biasanya ada 2, itu setahun 2 kali, Record Store Day dan Cassette Store Day. Biasanya Record Store Day itu di bulan April, dan Cassette Store Day itu di bulan Oktober. Nah bentar lagi berarti April. Betul, April ya? Bulan depan biasanya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan kita kadang molor gitu. Tergantung ya, ketersediaan kawan-kawan di sini sih biasanya, apakah tersedia untuk diadakan acara di bulan April. Kalau tidak mungkin kan memang kita tidak memaksakan, biasanya lanjut ke bulan berikutnya. Kalau untuk konten acaranya itu biasanya sih memang hanya kita mengundang beberapa seller. Kebanyakan memang kalau di Cirebon itu online. Seller-seller online Cirebon untuk membuka istilahnya bertemu dan buka lapak bersama sih. Biasanya acaranya kadang sehari, kadang kalau kita lagi woles santai kita bisa 2 hari. Tapi lebih seringnya kita seharian. Jadi kontennya selain di situ juga kita nanti biasanya ada hearing session. Jadi itu hearing session itu kita membawa rilisan fisik favorit kita, bisa itu kaset, vinyl ataupun CD. Kita putar bareng-bareng. Biasanya kita ceritain nih ada makna apa sih di jadi ada diskusinya juga ya. Betul. Macam kayak diskusi buku sih, serupa. Kalau di Rumah Rengganis kita punya reading session juga, dan pernah juga mengisi ya Mas Rangga untuk hearing session, dan seru banget sebenarnya kita bertukar musik yang kita dengar, dan ternyata banyak sekali musik-musik itu banyak mempengaruhi gaya kita dalam menulis. Kalau misalnya para penulis ya, kemudian para filmmaker juga banyak yang terinspirasi dari musik. Musik tidak hanya sebagai background dari sebuah film, justru itu jadi nyawa juga dalam sebuah film. Nah Serikat Lapak Cirebon udah berapa tahun Mas Rangga? Kalau Serikat Lapak Cirebon sendiri itu acara pertama 2015. Kita konsisten tiap tahun ngadain acara setahun 2 kali. Kecuali kemarin memang pas pandemi kita total memang berhenti karena keadaannya, kondisi. Jadi kita mungkin absen setahun, tapi sampai sekarang, sampai tahun ini mudah-mudahan di April dan Oktober kita adain acara lagi. Udah hampir 8 tahun berarti sama tahun ini. Kalau boleh tahu Popstun sendiri apa sih artinya? Kenapa menamai Popstun 1988? Kalau 88 aku boleh tebak pasti tahun kelahiran Anda. Bukan juga.
Jadi Poptune 9 itu lebih ke nama akun jualan saya sih. Poptune 1988 dulu memang saya suka banget musik pop. Kebetulan waktu itu ada kaset itu enggak Poptones, dia ada Tunes juga, tapi tulisannya Tones. Kalau saya kan Tunes, jadi saya ngambil dari situ, dari kompilasi tersebut, kompilasi di mancanegara itu ada Poptunes. 1988 sendiri saya ambil dari itu. Apa tuh? Drama. Oh, aku suka juga drama Korea. Reply 1988. Betul, soalnya itu masa-masa kita remaja juga ya. Betul, jadi di Reply 1988 juga memang di situ tuh banyak banget. Gila, nangis gua nonton itu. Iya bener, sama. Memang di episode beberapa episode. Oh, baru tahu nih, terbongkar di sini. Silakan teman-teman kepoin Instagramnya di Poptune 1988. Di sana banyak kaset-kaset maupun CD ya. Betul. CD ya. Kaset dan CD saya kaset kebetulan. dan CD yang kita kadang susah banget nyarinya loh, dan alhamdulillah Rumah Rengganis punya beberapa koleksi. Ya nggak banyak lah, ratusan banyak lah, ya. Untuk bisa teman-teman nikmatin juga. Oke, Mas Rangga, kalau soal pengarsipan, betul. Apakah Anda dengan sadar ya ini sebuah campaign untuk mengenalkan, karena kita mungkin lahir di masa-masa kita dengerin radio, muter kaset, kita masih ke toko-toko musik ya, untuk beli, nabung untuk beli CD gitu. Betul. Nah itu selain campaign untuk mengenalkan kembali vibes di tahun-tahun kita gitu, adakah Anda juga upaya untuk mengarsipkan kaset-kaset yang ya bisa dikatakan sekarang udah orang-orang tuh susah nyarinya gitu? Iya sih, beberapa. Kalau selain saya pribadi mungkin lebih ke arsip untuk rilisan lokal ya Mbak. Jadi menarik tuh. Cirebon sendiri itu memang dari tahun akhir 90-an beberapa band ataupun penyanyi gitu mereka beberapa itu merilis album atau kompilasinya juga dalam bentuk kaset. Itu sudah istilahnya terdeteksi lah dengan wow, Anda udah kalau di sastra tuh macam Paus H.B. Yasin tuh, Paus sastra kita mendokumentasikan rilisan-rilisan sastra. Kemarin juga kami baru mewawancarai Esa Tegar bicara soal arsip sastra di betul. Pentingnya mengarsipkan gitu ya. Betul, jadi kan tidak banyak juga istilahnya musisi lokal di Cirebon yang merilis musiknya dalam bentuk rilisan fisik kaset atau CD. Tapi saya sama beberapa teman serikat pelapak juga coba mengumpulkan istilahnya kaset-kaset yang pernah beredar, khususnya dari akhir tahun 90-an. Tapi kalau memang ditarik ke belakang lagi, di Cirebon sendiri itu dari tahun 70-80 memang sudah banyak rilisan fisik, tapi untuk musik-musik seperti tarling. Iya, musik-musik tradisi ya. Mama Jana kemarin baru betul. Juga oleh teman-teman Algo dan kawan-kawan tuh bikin satu kaset yang isinya itu musik tarlingnya Mama Jana. Betul, Mama Jana. Jadi kalau memang ditarik dari itu memang itu agak sulit kalau untuk mengarsipkan, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Betul. Emang kerja-kerja pengarsipan nih gila sih, gokil. Terima kasih loh Mas Rangga sudah mau mengarsipkan musik indie ya, khususnya di lokal di Cirebon. Betul. Dari tahun 90-an tadi ya. Akhir 90-an kita ke record yang sampai saat ini ke record di data kita. Di akhir 90-an ada band-band independen. Kalau saya dulu zaman SMA tuh ada Second Civil. Second Civil betul. Itu Second Civil salah satu band yang merilis. Kalau Lobster belum sempat. Betul. Dan orang macam Mas Rangga ini kupikir langka juga gitu. Karena aneh, orang mikir ngapain sih ribet-ribet nyari-nyari kaset, dan harganya juga kan lumayan betul. Ya. Bahkan untuk apalagi kelas kolektor tuh sampai nyari-nyari. Nah, ini kebetulan kami punya Kus Plus. Ya belum banyak lah, tapi nanti akan terus dilengkapi. Betul. Kalau untuk di Cirebon sendiri bahkan ada kaset yang saya cuma punya datanya, tapi kasetnya masih milik orang lain karena itu susah. Oke. Jadi, nah sebenarnya kalau musisi sendiri dia punya kesadaran untuk mengarsipkan karya-karya mereka dengan baik nggak sih Mas? Beberapa di Cirebon saat ini iya.
Sudah mulai ya? Sudah mulai lagi, jadi beberapa band-band atau penyanyi baru itu mereka sudah mulai merilis lagu atau albumnya dalam bentuk CD atau kaset kembali. Dan ada juga beberapa label baru Cirebon yang memang mengkhususkan untuk merilis secara fisik. Saya penasaran ya, di tengah era digital hari ini, Anda mungkin terbilang old school, terbilang jadul gitu, masih campaign untuk mendengarkan rilisan fisik. Apa sih susah senangnya gitu? Susahnya tuh jadi kesenangan juga sih, Mbak. Jadi nggak ada susahnya berarti nggak ada susahnya, betul. Senang jadi, semua, luar biasa. Saya ketika harus mengadakan hearing session di tiap minggu, di misalkan ada undangan di beberapa tempat, saya senang-senang aja. Atau beberapa tempat invite Serikat Lapak untuk melapak, kami sangat-sangat welcome dengan susahnya itu kita itu sebuah nyari-nyari kesenangan. kasetnya sampai belusukan kemana aja tuh, Mas Rangga? Kalau dulu memang sampai ke biasanya ada di pasar gitu, di pasar kayak pasar barang bekas kalau di Cirebon tuh ada di Lemah Wungkuk. Lemah Wungkuk, oke. Betul, di situ ada kayak pasar barang bekas gitu. Kadang nyempil beberapa kaset, kadang memang ada yang konsisten ngejual kaset. Cuman memang istilahnya kasetnya random, kadang itu berfungsi atau enggak kita nggak tahu karena nggak bisa dicoba kalau di situ. Nah, oke. Selain hanya soal romantisme atau nostalgia ya, apakah emang ada bedanya kenikmatan tersendiri saat mendengarkan musik tinggal klik pakai Spotify gitu dengan memutar dari kaset, reply ya, kemudian aku masih belum bisa nih make ini, masih suka takut-takut gitu jarumnya tuh tepat nggak sih di putaran tuh. Emang ada keseruannya tersendiri, Mas Rangga? Di kuping tuh? Di kuping, kalau saya pribadi ada keseruannya sendiri. Apa tuh? Gimana tuh? Kayak ada yang membedakan mungkin dari segi kualitas keluar audionya ya. Kalau di beberapa media digital ada yang memang kualitasnya udah sangat tinggi seperti di Apple Music atau Tidal gitu. Dan tapi pasti beberapa yang umum seperti juga ya, seperti YouTube Music atau Spotify itu untuk lagu-lagu masih banyak kompresi. Tapi kalau untuk dirilisan fisik itu mungkin saya pribadi itu memang suaranya itu memang untuk audio sendiri itu agak keluar sih. Jadi lebih hikmat. Wow. Selain memang membangkitkan sisi nostalgia, mungkin dari sisi audio pun lebih tinggi, maksudnya lebih bagus lah. Nah, terakhir Mas Rangga kasih ini dong rekomendasi musik yang lu harus denger. Kalau musik yang harus mungkin dari lokal aja sih. Ya, dari lokal boleh. Di Cirebon ini saat ini banyak banget musisi-musisi yang mulai keren-keren ya. Merilis lagunya melalui memang platform digital maupun rilisan fisik. Kalau untuk rilisan fisik terakhir itu ada band mungkin hardcore punk gitu. Ada dua sih, ada yang baru itu ada Discard dan Juggernaut nama bandnya itu patut dicek untuk rilisan fisiknya. Juggernaut itu merilis kaset, jadi mereka itu aware banget, mereka merilis kaset self release. Jadi kalau self release itu mereka ke tempat duplikasi sendiri, mereka bikin covernya sendiri. Benar-benar semua dikerjakan sendiri. Betul. Seru. Dan Discard. Kalau untuk yang lainnya itu saya bisa rekomendasiin di Cirebon ini ada yang baru aja rilis, ada beberapa dari Giosu itu musik hip hop R&B, itu keren banget. Saya pernah lihat live-nya sekali, bagus banget. Kemudian ada Good Old Dreams itu salah satu yang merembah naik ke kancah nasional dari Cirebon. Wah, Cirebon! Keren, Cirebon yang makin oke. Banyak banget, ada Silas juga mungkin yang suka Silas sering nongkrong di sini. Ada Silas musik-musik yang suka musik dream pop gitu. Dari hip hopnya juga ada Biggie dan Joe Scaricot. Teman-teman Joe Scaricot sekarang sangat-sangat produktif untuk merilis lagu. Ini ekosistem musik di Cirebon akhirnya makin terbentuk ya. Betul. Dan makin seru gitu. Makin seru banget, banyak acara. Bahkan belakangan kami juga
ada persinggungan, tidak lagi sastra dengan sastranya, sastra bersinggungan dengan teman-teman musik, Betul. dengan teman-teman perupa, dengan teman-teman film, dan kayaknya kita udah perlu nih bikin festival bersama nih, Mas Rangga. Jadi gabungan lah ya. Yoi. Siap lah kalau Serikat Lapak selalu siap. Oke, terakhir mungkin Mas Rangga ingin mengajak teman-teman untuk bisa merasakan hal yang sama, sensasi yang sama dengan mendengarkan rilisan musik. Silahkan Mas, boleh diajak teman-temannya atau apa jadwal manggungnya bisa diperbanyak lagi ya. Silahkan teman-teman kalau mau ngundang Mas Jadi Rangga. teman-teman, misal kami Serikat Lapak Cirebon khususnya terbuka banget kalau teman-teman di Cirebon ataupun sekitarnya yang ingin merasakan sensasi mendengarkan rilisan fisik, kami siap istilahnya untuk jemput bola. Asik. Kami invite kami, maksudnya ada @Serikat Lapak CRB. Nanti kami bisa jadwalkan kalau jadwal kami memungkinkan. Kami akan bawa device kami sendiri, kami bawa Wow. player, kami bawa. Dan Yang kita penting dengarkan siapin bareng-bareng. kopi ya. Sediain kopi. Oke, ada lagi Mas Udah Foxu? itu paling. Ya. Terima kasih banyak. Ya, buat Mbak Nisa. begitulah obrolan-obrolan kita yang singkat dan seru ini ya. Nanti mudah-mudahan akan ada lanjutan obrolan dengan Mas Oke. Popstone ya, bicara soal musik secara lebih komprehensif dan khususnya soal rilisan musik. Tapi untuk pengantar saya kira cukup, dan teman-teman jangan lupa follow Instagramnya tadi Serikat Lapak CRB dan Popstone @popstone1988. Rumah Rengganis juga jangan lupa, dan tetap subscribe, like, and share channel YouTube Rumah Rengganis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.